Jadi kopi Mas Adi ya. Halo Pak Teguhan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya nih Mas? Sehat, sehat Pak. Subang gimana kabarnya Pak Lagi, Subang? Alhamdulillah, lagi di set ya? Ya kebetulan lagi onsite. Tadi barusan bergeser tempat. Saya cari tempat yang Masih ya, agak pakai bagus. Pak. masih pakai APD nih. Tadi pakai APD. Kebetulan Iya. onsite memang. Oke, ya Bapak Ibu, seluruh peserta webinar pagi hari ini, selamat pagi. Semoga eh, hari ini dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan bahagia semua, dan dilimpahkan keberkahannya. Di hari Jumat ini kita akan mengikuti webinar ya yang dibawakan oleh salah satu alumni Teknik Geologi, eh, Mas Adiah Junaidi Kapukong ini. Saya sempat belajar bareng dengan beliau di Akbrin juga. Saat ini beliau sebagai section head ya Mas Adiah ya, section head Drill and Blast ya Iya ya di Pak Subhan. PT Pama Persada, site-nya di Binuang, Binuang ya. Binungan, Binungan, Binungan ya, sorry sorry sorry. Binungan Binungan. ah, coal mining ya. Binungan Coal Operation. Nah, Mas Adia ini sudah punya pengalaman kira-kira 8 tahun ya Mas Adia ya di Drill and Blast ya. Betul Pak Subhan. Iya. Jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Mas Adiah Jenedi Kapukong yang sudah hadir bersama kita pagi ini. Sebelumnya saya mau memastikan dulu apakah Pak Rektor hadir ini Bu Sila. Izin Pak, nanti mungkin menutup di akhir. Oke ya. Oke. eh, Kalau begitu nanti kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Rektor di akhir. Jadi di awal ini saya tidak akan berpanjang lebar ya. Pak Adiah juga mungkin di sela waktunya menyempatkan untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua yang tentunya kita sama-sama tunggu pengalaman dari beliau yang akan di sharing ini terutama untuk mahasiswa-mahasiswa geologi maupun pertambangan yang hadir di hari ini. Saya lihat tadi ada dari ITERA, dari ini ada mahasiswa kelas karyawan juga yang hadir atau dari Bapak Ibu yang lain, ada alumni juga yang ikut hadir di webinar ini. Selamat datang. Ada yang Uh, praktisi Pak Subhan. ada beberapa praktisi juga saya lihat memang yang hadir di hari ini. Nanti sepertinya akan seru diskusi pagi ini karena temanya ini cukup menarik ya. Beberapa bulan yang lalu kita melihat berita yang cukup ramai tentang bagaimana tambang itu terhadap lingkungan ya. Tapi di sini Mas Adia membawakan materi yang cukup menarik ini, green blasting. Nah, ini menarik nih. Blasting tapi di konsep dalam ESG, Environment Social Governance ya. Jadi integrasi data geologi dan environment social governance dalam pengeboran dan peledakan di divisinya Mas Adiah ini. Nah, sebelum saya buka ke Mas Adiah, saya mohon berkenan Pak Kaprodi, Bapak Insinyur Rudi Asanto Agus Triheriadi, STMT untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata dulu sebelum uh, Mas Adiah nanti menyampaikan materinya. Pak Nurwidi bisa di copy Pak? Ya Pak Suban, terdengar Mas Suban? Terdengar Pak, tapi kameranya Oke. masih off ini. Oh iya. Waduh, sepertinya saya tidak ada di London, jadi ini apa? Saya kira ini sapaan saja lah gitu kan ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suban. Waalaikumsalam. Eh, Mas Adiah, apa kabar? Sehat Pak, gimana kabarnya Pak Widi? Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Mas Pak Adiah sudah
berkenan untuk sharing. Kemudian ini di sini sudah hadir banyak peserta untuk di webinar kali ini. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Salam kenal, saya dari Prodi Teknik Geologi Nurwidi. Kebetulan diamanai sebagai Kaprodi, jadi ini tadi ditembak oleh Pak Moderator Pak Suban untuk memberi sambutan. Jadi saya kira bukan sambutan ya, saya menyapa saja ke rekan-rekan yang pagi ini kita akan mendapatkan penyerahan tentang bagaimana peran drill blast engineer untuk di tambangan ya, nanti dikaitkan mungkin Mas Adia yang sudah berkecimpung banyak ya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya juga kebingungan sama Pak Suban juga Pak Adia. Tapi waktu itu tidak sempat ketemu dengan Mas ketemu Adia ya. Iya. Oke, lanjut Saya lagi pas nanti. kedatangan kemarin nggak pas saya cuti kan, Pak. Jadi nggak sempat ketemu. Oke, Nanti kalau baik. misalnya ada siap. Jadi mungkin nanti lain kali Pak Adia. Jadi mungkin nanti terima kasih Mas Adia sudah berkenan. Nanti saya juga ingin mendengarkan ya, mendapatkan pencerahan dari Mas Adia juga terkait dengan drill blast ini. Jadi saya kira tidak berpanjang lebar Pak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah hadir. Saya dari Prodi sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih dari Pak Adia yang sudah berkenan untuk berbagi. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti webinar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Insinyur Nurwidi Santo Agus Trihari STMT yang telah memberikan sapaannya kepada kita semua. Ini pengumuman di awal webinar ini. Jadi mekanismenya untuk webinar ini nanti presensi untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan ya di akhir sesi, hanya satu kali. Jadi presensi nanti akan muncul di akhir sesi, kemudian Bapak Ibu harus mengisi link kehadiran di kolom komentar, link presensinya. Kemudian jika nanti ada pertanyaan ya, kemudian bisa dituliskan di kolom komentar atau nanti di akhir sesi di diskusi bisa raise hand untuk bertanya. Kemudian rekaman kegiatan ini juga nanti akan kita unggah di akun sosial media Universitas Agro Indonesia di YouTube, Instagram, dan di TikTok. Jadi silahkan nanti dilihat ulang jika ada beberapa yang tertinggal di situ. Baik, Bapak Ibu, Mas Adia masih bisa di-copy ya? Masih terdengar jelas Oke, Pak. ya. Nanti waktu pemaparan materinya itu 50 menit ya. Kemudian nanti 25 menit setelah itu kita akan buka sesi diskusi Mas Adia. Untuk sharing screen-nya bisa dari Mas Adia sendiri atau lewat saya? Nanti dari saya aja Pak. Oke, ya. Presentasinya Jadi memang singkat saja saya akan bacakan CV dari Mas Adia. Jadi Mas Adia ini sepertinya baru setelah lulus langsung bekerja di PAMA ya Mas Adia ya, mulai dari 2017 ya. Atau sebelumnya, Pak, karena di sini lewat pekerjaannya 2017. Ya pas lulusan 2016 akhir itu sempat di Bandung yang di konstruksi jalan tol. Oh iya. 6 bulanan baru masuk. Oke, iya. Jadi kemudian masuk di PAMA mulai dari 2017 sampai sekarang ini. Ya, saya sempat ketemu terakhir itu kita di Berau itu ya 2023 kalau nggak salah, itu pertama kali pindah site di Binuang Wind Operation itu ya. Binuang Wind Operation itu ya. Dari Bayan itu ya. Ya, sekarang sudah di situ udah hampir 3 tahun berarti ya Mas Adi ya di Berau ya. Sekarang hampir 3 tahun di site yang sini hampir 3 tahun. Oke, saya jadi supervisor di kelas. Jadi nah gitu Mas Adi ya. Nanti waktunya 50 menit untuk diskusi ya. Bisa
maksimalkan. Nanti kemudian setelah itu 20 menit kemudian kita akan buka sesi diskusi. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Adia untuk memaparkan materinya. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Ada Muncul, jelas. pesertanya, ada Ibu juga. Jelas ya suara saya? Suaranya agak kecil sebenarnya. Tes. Ya, jelas ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Saya izin Pak Subhan, kemudian Pak Widi, yang mungkin dari jajaran Bapak Ibu dosen yang hadir, saya belum sempat melihat semua nama-namanya, izin Pak. Ini saya coba sharing ya, ke kita semua yang di sini. Ini intinya bentuknya adalah sharing knowledge. Jadi nanti mungkin ada hal yang tidak saya ketahui, nanti bisa kita sama-sama diskusikan begitu Bapak Ibu. Nah ini sekilas Pak, saya Adia dari, sekarang saya bekerja di PAMA Bendungan. Posisinya sekarang di pengeboran dan peledakan atau di Drilling Blasting Department. Di blasting sendiri saya memang dari awal di PAMA sampai sekarang blasting, cuma memang sempat ke departemen produksi, terus ke departemen safety, pernah juga. Jadi untuk kompetensi saya memang drilling dan blasting khusus untuk pengeboran peledakan batu bara. Itu Pak sekilas perkenalannya. Kemudian konten ini saya coba membahas 5 sih sebenarnya Pak. Cuman sebenarnya 4 poin dari konten presentasi ini. Nanti yang terakhir baru nanti kita akan bahas peranan geologi dalam peledakan. Jadi secara singkat, PAMA atau tempat saya bekerja sekarang ini adalah merupakan anak perusahaan UT, Pak. Jadi merupakan anak perusahaan UT. Kami sekarang tidak hanya sebagai kontraktor batu bara, kebetulan anak perusahaan juga sudah bergerak di bidang lain. Jadi terakhir update untuk yang PAMA sekarang sudah masuk ke Vale. Ya, saya terbarunya kami ke batu bara sendiri. Site-nya itu ada di rata-rata di Sumatera, kemudian di Kalimantan paling banyak. Yang terbaru ini yang Pemalang. Kita sudah coba masuk ke Pemalang untuk yang menjadi kontraktornya Vale. Nah, next. Ini secara singkat mungkin gambaran umum karena pesertanya yang hadir juga saya kemarin diskusi sama Pak Radit karena banyak juga yang mungkin dari yang baru mungkin ya, yang baru akan kuliah, Bapak-bapak yang baru akan kuliah. Saya ngasih basic dulu. Ini secara umum untuk tambang batu bara seperti ini Pak, Bapak Ibu. Jadi siklusnya dari awal verifikasi dokumen, proses eksplorasi. Nah, saya langsung aja. Jadi intinya drilling blasting itu masuk dalam siklus penambangan batu bara. Jadi untuk case material penutup atau material overburden yang melapisi komoditi yang kita cari atau batu bara itu, case-nya adalah di atas 10 MPa lah, di atas 10 MPa atau megapascal, maka metode pengeboran dan peledakan itu yang disarankan. Nah, jadi sehingga di departemen saya ini yang mengurusi penyediaan material blasting untuk menunjang produktivitas alam. Nanti saya jelaskan di belakang seperti apa. Nah, kemudian yang sempat saya sampaikan tadi, jadi kenapa sih harus ada pemboran dan peledakan? Jadi sebenarnya untuk metode penggalian di tambang batu bara untuk mengupas material non komoditi atau kita sebut overburden itu sebenarnya ada 3 metode. Jadi metode yang pertama itu metode free dig. Jadi free dig itu proses penggalian langsung tanpa ada bantuan lain. Jadi metode ini dipakai untuk material-material yang lunak. Jadi alat gali kita atau ekskavator ini langsung melaksanakan proses penggalian. Kemudian metode lain yang biasa dipakai untuk mengupas
Untuk memberai material itu ada namanya metode ripping. Metode ripping ini menggunakan alat ripper, namanya ripper ya, ada di doser dalam bentuk suatu pola tertentu ya. Kemudian nanti material yang terurai itu akan di-loading lagi sama ekskavator. Kemudian metode yang ketiga yang sekarang akan kita bahas itu metode pemboran dan peledakan. Jadi ini case-nya ketika material itu secara analisa geologinya dan pengukuran kuat tekannya itu di atas 10 MPa memang disarankan untuk pemboran dan peledakan. Ya. Kemudian next untuk yang kenapa sih sekarang ada isu ESG. Jadi ESG itu sebenarnya arti katanya adalah enviro, kemudian social dan governance. Jadi sekarang dari segi pertambangan dalam hal ini dalam pengawasan SDM, memang kami diminta untuk bagaimana caranya menyediakan proses dari hulu ke hilirnya tambang itu harus berdasarkan aspek ESG. Jadi di Blasting sendiri, kalau diagram alir prosesnya dari hulu ke hilir untuk yang drilling blasting, yang sering banget itu ditekankan yaitu di aspek proses dan di aspek evaluasi. Jadi kalau ketika peledakan itu yang dilaksanakan, itu akan muncul isu ESG jika peledakan itu tidak dikontrol. Kemudian di evaluasi blasting juga akan muncul. Jadi ketika blasting itu selesai kita laksanakan, maka dievaluasinya tidak hanya kualitas dari hasil material yang kita urai gitu atau yang kita blasting, tapi juga terhadap blasting effect atau efek dari proses blasting itu sendiri. Nah, kalau bicara peranan geologi dalam blasting, jadi karena saya dulu juga ngawalinya dari teknikal, nah, jadi yang kami lakukan adalah basic geologi ini kita pakai untuk mapping material. Jadi mapping material, kebetulan karena di tambang itu sudah harus menggunakan, ya intinya kita ada alat bantu tambahan, sehingga mapping kita tidak hanya mapping permukaan, kita juga menggunakan alat bantu ya. Jadi ini ada Smith Hammer Test, yang kita pakai untuk mengukur kotakan batuan. Jadi data ini nanti setelah itu kita konversi untuk mendapatkan megapaskalnya dari pengukuran batuan. Jadi sama Pak, sebenarnya untuk basic geologi ini untuk dipeledakan sangat-sangat diperlukan. Jadi, ini hasil yang terakhir kita coba mapping sampai sekarang kita masih pakai juga. Jadi data UGS ini yang kita pakai buat mengacu bagaimana sih ke desain pemboran dan peledakan. Ya, desain pemboran dan peledakan, karena di pemboran dan peledakan itu ada patternnya. Jadi ada standar yang kita rencanakan berdasarkan litologi batuan. Kemudian dari desain ada juga blasting design. Jadi kalau blasting design nanti berhubungan dengan bagaimana sih strategi pengisian bahan peledak yang kita pakai, kemudian pola rangkaian seperti apa yang kita pakai agar hasil blastingannya lebih baik. Jadi sebenarnya blasting itu kalau bicara selain ESG tadi, blasting effect kita bicara kualitas, maka goalnya adalah fragmentasi. Jadi fragmentasi yang kita hasilkan dari peledakan yang kita laksanakan itu artinya sesuai dengan target ukuran fragmentasi yang kita inginkan. Nah, kemudian next, secara detail blasting effect contohnya seperti ini Pak. Jadi blasting effect itu ada yang berhubungan dengan kimia. Jadi kimia itu ketika peledakan itu terjadi, ada yang namanya gas fumes. Ya, gas fumes. Gas fume ini sebenarnya terjadi ketika tidak terjadinya oxygen balance. Jadi peledakan itu sebenarnya yang baik adalah menghasilkan oksigen. Tapi yang terjadi aktual di lapangan itu terkadang secara kimiawi terjadi ketidakstabilan oksigen itu sendiri, sehingga asap-asap yang keluar ini membuat isu ya, dapat membuat isu. Yang pertama terhadap kesehatan pribadi orang sekitar, juga apabila asap ini tidak terkontrol maka nanti menimbulkan isu ESG yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah selain itu, yang saya kotakin merah, ada aspek secara fisik dari blasting effect. Jadi ada namanya getaran dari peledakan yang dihasilkan.
kemudian ada namanya air blast. Nah, air blast ini adalah eh, satuannya adalah desibel, Pak. Jadi air blast ini bisa berhubungan dengan bunyi ya, bunyi yang dihasilkan, frekuensinya berapa desibel yang terjadi saat ledakan itu dilaksanakan. Kemudian ada juga namanya flame rock. Ini yang selain dua ini, sisanya adalah lebih ke individu, ya, lebih ke individu atau lebih ke proses internal blasting itu sendiri. Itu dalam, jadi yang di sini adalah bahaya-bahaya yang timbul akibat peledakan. Jadi yang saya kotakan merah adalah bahaya yang timbul akibat peledakan juga, tapi yang bisa berhubungan dengan masyarakat sekitar kalau kita nggak kontrol. Nah, jadi saya fokusnya ke dua itu. Nah, kalau bicara blasting effect tadi yang fumes, maka harusnya blasting itu, ya, peledakan itu terjadi, dia itu harus menghasilkan oksigen balance. Artinya tidak boleh ada kelebihan atau ada unsur kimia lain yang menghasilkan si oksigen ini, ya, oksigen ini menjadi unsur yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada asap yang timbul sangat. Jadi ini kebetulan saya ngambil gambar di site sendiri ya, yang memang confidential. Ini saya ngambil gambar dari Google lah. Ini saya berikan contoh kalau yang dikatakan fumes adalah yang seperti ini. Ini sangat berbahaya bila nggak dikontrol. Kemudian next itu fly rock. Nah, fly rock itu atau batu terbang kita bilang. Jadi fly rock ini bisa terjadi ketika blasting itu tidak bisa kita kontrol. Dalam artian adanya pengisian overcharge bahan peledak atau mungkin penutupan lubang ledak itu tidak di ya, tidak dilakukan dengan baik, maka potensi flying rock atau batu terbang ini dapat tidak terkontrol. Sehingga di kami atau secara umum memang setiap perusahaan yang melaksanakan peledakan itu wajib punya blasting evacuation map. Jadi blasting evacuation map ini yang bikin tim-tim teman-teman survei, ya teman-teman survei. Tapi kalau saya lihat ya ini memang butuh basic geologi. Jadi butuh banget basic geologi karena berhubungan dengan koordinat, kemudian posisi, ya geokomputasi lah. Jadi ini lebih spesifik kalau teman-teman yang menyukai geokomputasi, maka geokomputasinya dipakai banget untuk yang fly rock ini. Kemudian next, yang terakhir getaran. Jadi blasting effect selain sosial ya, enviro dan sosial, ini namanya ground vibration atau getaran. Jadi selain tadi fumes atau asap beracun tadi, kemudian flying rock, yang harus kita kontrol adalah ground vibration. Jadi ground vibration atau getaran. Nah, kita selama pelaksanaan memang wajib untuk melaksanakan pengambilan data getaran. Jadi untuk area-area yang mendekat dengan area masyarakat, kemudian area fasilitas umum, atau mungkin fasilitas perusahaan sendiri yang diwajibkan untuk dikontrol gitu kan, fasilitas yang nominalnya mungkin adalah aset. Nah, itu biasanya kita lakukan pengukuran getaran. Di sini yang kita ukur adalah yang pertama cepat rambat gelombangnya. Jadi dari getarannya itu berapa sih milimeter per second yang terjadi. Berapa sih milimeter per second yang terjadi. Kemudian yang kita ukur lagi adalah air blast-nya. Berapa sih desibel yang dihasilkan dari peledakan pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya saya coba share study case saja. Jadi study case yang pernah kami lakukan. Sebentar. Study case. Nah, ini study case terakhir saya di Jembayan ya. Di Jembayan ini study case kita coba melakukan peledakan khusus ya. Jadi ini peledakan khusus. Belum muncul Pak dia. Mengontrol. Oh, belum muncul ya? Iya, masih dari slide yang sebelumnya. Coba. Bentar.
Sudah ya? Oke, sudah. Sudah ya, Pak, Ya, Pak ya. Suban, sorry. Oke. Ini study case yang berhubungan dengan ground vibration ya, atau getaran. Jadi, ini terakhir project. Sebelum saya mutasi sebenarnya ke saya di sini. Project, jadi kita ada case, ada potensial longsor jadi di salah satu pit. Kemudian kita coba menganalisa dari segi geoteknya. Jadi dari segi geoteknya, jadi case-nya ini potensial membutuhkan namanya kestabilan lereng. Harusnya standar kita kan di 1,3, ini kebetulan case pada saat itu adalah cuma di angka 1. Nah, dari sini kita bisa kombinasikan, kita ngatur pattern peledakannya, dan beberapa trial yang kami lakukan itu akhirnya kita mendapati metode-metode yang kita pakai. Jadi pembicara blasting itu terlalu banyak sebenarnya ya seninya. Kalau bicara blasting itu berarti seninya terlalu banyak. Jadi terakhir untuk proyek yang ini kami sampai merubah diameter lubang bor, kemudian ledakannya kita lambatin, terus per satu-satu lubang kita atur delay-nya, kemudian udah lubangnya kita kecilin, kita pakai metode namanya decoupling. Namanya decoupling itu kita mengecilkan lagi isian handak dalam lubang. Nah, dari hasil ini, proyek yang terakhir akhirnya kita udah bisa dapatin konstanta area, kemudian dari konstanta area kita akhirnya bisa pakai angka tersebut untuk memprediksi getaran selanjutnya. Jadi dari data getaran selanjutnya itu kita pakai, dan akhirnya keluar rekomendasi memang ada batasan minimum terhadap getaran yang dihasilkan, jarak antara lokasi peledakan dengan area longsoran. Ini salah satu contoh lah ya. Karena blasting itu banyak banget. Kemarin saya sempat mau memilih mau jelasin apa, cuma memang banyak banget blasting. Nah, kemudian case lainnya itu yang ada berhubungan sama getaran, sebentar ya. Saya itu ada mau yang nah, itu mau nge-share ini. Jadi kalau getaran tadi kan saya share ada alat ukur. Ini sebenarnya sama aja alat ukur getaran, tapi ini yang model lama namanya BlastMap. BlastMap ini yang kita pakai untuk mengukur ground vibration. Jadi sebenarnya ada standarnya. Jadi ada standarnya. Betul nggak jelas ya. Ada standar memang SNI yang dipakai. Berapa sih getaran yang yang sesuai dengan fasilitas bangunan kalau kita bicara bangunan. Gitu sih Pak Suban. Lebih enaknya kita diskusi sih sebenarnya, karena blasting materinya banyak. Mungkin itu Pak Subhan, Bapak-Bapak sekalian, kita langsung ke diskusi saja biar lebih inilah, lebih apa namanya, lebih hidup. Itu Pak Subhan. Oke. Ya, ya. Ya, saking apa namanya banyaknya yang sudah dikerjakan ini, mau menyampaikan yang mana jadi bingung ini Mas Adi ya ini. Makanya biar kita diskusi saja Pak Subhan. Yang terakhir itu menarik sebenarnya Mas Adi ya. Jadi kalau misalnya kita punya lokasi yang mau diledakkan itu dia dekat dengan dinding tambang itu ya. Nah itu seberapa jauh dia bisa mempengaruhi kestabilan lereng yang sebelumnya sudah didesain dan disepakati itu. Ada adjustment-adjustment lagi nggak terkait dengan teknik peledakan atau jumlah handak yang digunakan atau mekanisme peledakannya dari delay-nya, atau ada barrier dulu di sekitar dindingnya di kaki lereng terakhir atau gimana itu Mas Adi?
Jadi kalau pas peledakan khusus, kalau kita ngomongnya peledakan khusus. Jadi peledakan khusus itu untuk getaran sendiri sebenarnya yang perlu kita kontrol adalah isian per lubang sama jarak. Karena getaran itu bicaranya dua hal itu. Isian berapa sih isian lubang, berapa kilogram bahan peledak yang meledak di dalam satuan waktu terhadap jarak. Jadi yang kita adjustment adalah biasanya isian bahan peledaknya, terus main delay peledakannya sama jaraknya. Tapi kalau memang tuntutannya jaraknya harus di situ, berarti kita akan mainnya di isian per lubangnya. Nah, ini tak jelaskan seperti ini. Jadi gini, jadi kalau kita punya case mau rencana meledakin lokasi peledakan khusus, yang kita adjust itu adalah biasanya adalah berapa sih kilogram bahan peledak yang akan meledak di waktu bersamaan rangkaian. Jadi rangkaian peledakan itu punya namanya waktu tunda. Jadi tiap hole ini, tiap lubang, jadi yang hijau-hijau ini adalah lubang bor. Nah, tiap lubang ini kita rangkai dengan waktu tunda tertentu yang direncanakan, ya. Kemudian itulah yang kita rencanakan sehingga tidak ada lubang yang meledak bersamaan. Atau mungkin juga ada lubang yang kita rencanakan meledak bersamaan. Jadi, case-nya adalah bagaimana cara kita ngatur berat handak itu yang meledak. Ya, kilogram bahan peledak yang meledak di waktu yang sama dengan berapa sih jaraknya. Jadi, ya jadi kita kalau memang case lokasinya tidak bisa geser, maka yang kita atur adalah berat handaknya. Berat handaknya. Itu Pak Subhan. Metodenya banyak banget. Ada metodenya namanya decoupling, jadi ada juga metode namanya mengecilkan lubang bor itu sendiri sehingga diameternya lebih kecil, tapi kita dapatin tinggi isian yang lebih tinggi. Itu bisa juga, atau kita lubang bor yang sama, kita menggunakan plastik linear dengan ukuran yang lebih kecil, hendaknya kita masukin ke situ sehingga mengurangi kilogram isian dalam satu lubang. Gitu Pak Subhan. Itu untuk materialnya sama ya, jenis materialnya. Misalnya untuk material yang berbeda, apakah ada perlakuan yang berbeda itu? Misalnya material dindingnya berbeda, apakah perlakuan dari teknik ledakan yang berada di kaki dari dinding tambang itu juga berbeda ya, Mas? Iya, itu berbeda Pak. Jadi makanya biasanya kalau case final slope gitu ya, final slope lah, atau anggap aja dinding tambang gitu, kita biasa akan lakukan trial error dulu. Jadi kita akan lakukan trial error, kemudian nanti, jadi sebenarnya kebetulan di kami sudah memasang beberapa titik monitoring slope. Jadi ada monitoring slope. Kemudian ketika peledakan biasanya dilakukan trial. Oh, saya mau rencana peledakan nih di lokasi A, itu dekat final slope yang longsor. Biasanya kita ada trial dulu. Jadi kita trial beberapa kali. Nanti dari trialnya kita dapatin konstanta batuannya. Setelah itu nanti kita kalkulasi dengan rumus yang ada untuk dapatin berapa sih isian perlubangnya. Berarti sebelum eksekusi memang ada pengujian dulu ya, yang data faktual yang nggak bisa kita pakai model di satu tempat, kemudian kita terapkan langsung di tempat lain gitu, nggak bisa ya Mas? Bisa sih Pak Subhan, cuman biasanya yang paling bagus sih kita ngambil data lagi. Ngambil data karena misalnya teori standar-standar yang dipakai gitu kan biasanya ngambil teorinya dari luar. Iya. Datanya dari luar negeri gitu kan. Modelnya tergeneralisir ya. Modelnya ada dari luar. Makanya kita biasanya trial error lagi, kita ngambil data lagi. Ya lumayan banyak kalau data. Saya terakhir yang Flying Rock itu sempat mengerjakan yang punya Jembayan, ABE, sama KRH.
untuk reduce evakuasi dari 300 ke 150 itu ya ada hampir 400-500 data ledakan untuk dikaji. Nanti yang menyebabkan flying rock itu biasanya apa, Mas Adi? Nah, saya jelaskan ini ya. Nah, saya atau gini. Oke, jadi kalau flying rock itu sebenarnya yang paling utama itu adalah proses penutupan lubang ledak. Jadi ketika bahan peledak itu kita akan charging atau kita ngisi, ada cari modul yang bentar ya, coba cari yang gambar yang ini dulu. Bapak Ibu peserta juga silahkan jika ingin bertanya raise hand langsung atau menuliskan di kolom komentar. Eh, boleh bertanya saya Pak Suban? Oke, Silakan, silakan Pak. Pak Nur. Nanti punya Pak Suban, saya lagi nyari gambar ininya, nyari gambar apa, konsepnya. Silakan Pak Nur. Oke, Mas Adi ya, menarik tadi yang studi kasus terkait dengan hubungan dengan stabilan lereng tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kan dilakukan back analisis ya. Nah dari back analisis Yes, itu, dari back analisis itu yang kaitannya dengan di blastingnya, berarti itu di bagian getaran ya, Mas Adi ya. Iya, itu yang back analysis yang terhadap ground vibration. Jadi kan itu konversi PVV-nya, jadi kita konversi nilai G ke PVV Pak Widi. Jadi ada rumusnya yang kita back analyze. Oke, mungkin itu menarik ya. Jadi mungkin yang dihasilkan seberapa ini Pak ya? Di koefisien tadi ya Pak dia ya. Iya, jadi kita sebenarnya nyari konstanta area dulu. Nah, sini nyari konstanta area, baru nanti kita masukin lagi ke rumus yang awal. Oke. Baik, mungkin itu Pak Adi yang lagi nyari filenya belum ketemu file Excel kan. Tidak cari. Bentar. Cari nanti sebentar, Pak. Ini sambil nyari, Mas Adia ada yang tanya di kolom komentar ini, saya bacakan bisa disambi. Ya, selamat pagi Pak, ini dari Salwa Aulia Hairun Nisa. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan. Saya izin bertanya, apakah litologi yang heterogen atau kondisi batuan yang sudah teralterasi memerlukan perlakuan berbeda dalam desain maupun pelaksanaan blasting? Misalnya dari segi burden spacing, jumlah bahan peledak, atau jenis pola peledakan yang digunakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Wah, menarik ini. Ini dari kelihatannya teman-teman dari Hard Rocker. Saya belum jelaskan badan spasinya. Iya. Tidak ngerti, saya belum jelaskan badan spasinya. Iya. Silakan Pak Adia, mau yang mana dulu yang ditanggapi? Kalau misalnya yang tadi saya tanyakan belum ketemu filenya, pertanyaan dari Mbak Salwa Aulia ini bisa ditanggapi dulu. Oh iya, boleh. Kalau Mbak Salma atau Pak Suban dulu lah, Pak Suban tadi kan tanyakan yang ini ya. Flying Rock tadi. Yang Flying Rock, ya gini.
Ini ada gambar, tak tunjukin gambar. Lalu ini. Muncul ya Pak Sugeng? Ya, sudah muncul. Oke. Ini potongan, ini sebenarnya potongan apa? QCC, kalau di kami itu QCC ya, Quality Counter Cycle. Jadi kami kan tiap tahun bikin improvement gitu Pak Sugeng. Jadi nyangkut pertanyaan sampean tadi. Jadi peledakan itu kan ada proses namanya pengisian bahan peledak. Pengisian bahan peledak. Ini ada unit, ada selang. Ini kita menggunakan emulsi. Nah, kemudian ada proses penutupan bahan peledak. Kalau kelihatan orang sedang nyangkul, jadi dia menutup lubang ledak. Jadi yang awal tadi kita buat lubang ledak, terus kita charging. Nah, kemudian yang terakhir adalah stemming atau pemadatan lubang ledak. Nah, ini biasanya menggunakan cutting material yang ada di sekitar, cutting dari lubang itu sendiri, atau juga kita menggunakan material batu lain. Jadi bisa koral-koral ataupun batu split, itu bisa kita pakai buat stemming. Nah, biasanya kalau flying rock itu cenderungnya saya terakhir sampai yang nyari regresi data lah, dari regresi data itu dominan tuh yang paling ngontrol adalah stemmingnya, penutupan lubang ledaknya. Jadi stemmingnya dalam artian gini, ketika dia nutup lubang tingginya itu terlalu pendek stemmingnya, atau material stemmingnya jelek, atau uh, stemmingnya itu di lubang yang ya, berongga seperti itu. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi flying rock. Itu Pak Suban. Jadi kalau bicara flying rock tuh udah pasti stemming sama isian handaknya deh. Tapi lebih dominan Oh, stemmingnya. berarti ini ya dari material penutupnya aja ya sebenarnya ya, bukan dari seberapa fragmentasinya yang menyebabkan dia jadi terlempar kemana-mana itu ya. Ya, kalau fragmentasi kan after kita ini Ya, apa namanya? Yang itu bisa direncanakan juga sih Pak. Cuman terakhir paraboliknya material itu karena penyebabnya ya karena isian handak sama stemmingnya itu. oke. Ya, Itu Pak Suban itu ya. tadi Ya, Pak pertanyaannya Sugeng. Mbak Salwa tadi mau dijawab dulu sebelum Mas Ahmad Satibi ini juga angkat tangan ini tadi. Oke, tadi bicara pattern ya. Kita carikan gambar yang simpel dulu. Dan nah, kamu. Oke, ini saya besarin dulu. Oke, tadi Mbak siapa tadi? Mbak Mbak Suban, Salwa, sorry. Mbak Salwa. Ya, Mbak Salwa. Mbak atau Oke, Bu Mbak Salwa. Salwa. Mbak Salwa tadi ngomongnya ini ya, pattern ya. Ada gambar yang pas tadi. Nah, ini aja lah. Jadi, peledakan antrasit atau apapun batuan yang kita rencanakan untuk peledakan. Jadi, sebelumnya kita harus tahu namanya pattern pemboran. Jadi, pattern pemboran itu ada beberapa pola atau pattern pemboran tuh intinya kita mau bikin lubang dengan model seperti apa sih lubangnya itu, apakah sejajar, kotak memanjang atau zigzag. Nah, itu akan menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah beberapa pola pemboran. Nah, memang benar untuk batuan-batuan alterasi, ya batuan alterasi atau kita bilang batuan mungkin batuan keras gitu atau mungkin batuan lunak, semua perlakuan akan kita bedakan. Nah,
Nah, bedakannya di mana? Jadi bedakannya bisa dari adjust burden, terus bisa dari adjust ukuran lubang, atau bisa juga dari adjust delay, delay. Makanya sebenarnya blasting itu tidak terbatas sebenarnya, Mbak. Jadi kalau yang terakhir saya kalau pakai paten itu carikan. Hmm, kalau paten buka dulu Excel. Ini masih loading. Masih proses itu kan. Masih proses, masih Iya. proses. Kayaknya jaringannya kurang bagus. Ah, Nah, sudah tampil Mas tadi ya. nah, itu tampil ya. Oke. Jadi kalau bicara pattern, tadi Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Salwa, Mbak Salwa. Mbak Salwa. Jadi Mbak Salwa. Jadi intinya dari hulunya kita sudah laksanakan mapping material, ya, mapping material seperti ini contohnya ya, mapping material ini kan, ya, contoh sini mapping per sim interbadan batu bara gitu, materialnya sudah kita teridentifikasi, ya kan, dari sebelumnya kita udah ukur megapaskalnya, kita udah dapat. Nah, udah pasti faktor material ini akan mempengaruhi terhadap panduan isian. Ya. Panduan isian dalam artian tadi saya sebut patternnya, pattern pemboran. Kemudian tadi sampai sempat sebut burden. Jadi burden yang kita pakai itu berapa, kemudian spacing antar lubang itu berapa, kemudian powder faktor yang kita rencanakan itu berapa. Ya, intinya goalnya adalah kita itu mau dapatin fragmentasi sebenarnya. Jadi intinya peledakan itu goalnya adalah mendapatkan fragmentasi. Fragmentasi yang mau kita, kalau bicara produktivitas alat, maka kita bicaranya fragmentasi. Ukuran fragmentasi dan berapa banyak fragmentasi yang ukurannya yang kita inginkan. Nah, kebetulan kalau kami menggunakan fragmentasi itu ya, di range angka, di, di range angka 60 sampai 70 cm. Ya, di range angka 60 sampai 70 cm, dengan yang diharapkan minimal itu adalah di atas 60% dari total fragmentasi yang dihasilkan. Ya, gitu. Jadi kalau bicara standar memang saya belum punya yang alternatif karena belum pernah. Cuman cara-cara analisanya sama. Jadi dari megapascal kita dapatin angkanya, nanti kita konversi ke goalnya fragmentasi. Gitu ya, Mbak Salwa. Oke. Tadi ada Mas Satibi angkat tangan tapi sepertinya sudah turun lagi resennya. Mas Satibi masih kopi? Nah, kalau nggak ada ini ada pertanyaan dari, oh ini masih ada nih, Mas Ahmad Satibi. Mas Ahmad Satibi. Oh iya Pak, izin masuk Pak. Oh ya, silakan silakan Mas. Eh, Sebelumnya izin bertanya Pak, perkenalkan saya Ahmad Satibi. Menyambung masalah Frerok tadi Pak, itu kan di mana saya sering menemukan case Pak, itu adanya Flyrock yang tidak bisa dikendalikan secara umum gitu Pak, arah lontarannya. Itu Bu, apakah dipengaruhi oleh komposisi steaming atau rangkaian Pak? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi arah lontaran tersebut?
Itu saja Pak. Oke, oke, saya jawab. Intinya kalau bicara arah arah ini kita ngomong arah ya. Kalau tadi kan kita ngomong jarak lemparan kan. Jarak lemparan, makanya kalau jarak jarak lemparan, maka fokusnya adalah stemming sebenarnya. Ya, fokusnya adalah stemming karena stemming itu persentase keakuratan terhadap regresi. Ya, lemparan itu hampir 70%. Nah, tapi kalau bicara arah lemparan, maka ada variabel lain selain stemming, namanya variabel pengaturan inisiasi poin. Inisiasi poin. Jadi, saya kasih saja contoh. Begini. Ya, kita coba ini ya, merangkai peledakan. Ini apa namanya? Sebenarnya software yang saya senang pakai saja sebenarnya. Kalau software untuk pembuatan desain peledakan banyak banyak yang sekarang udah banyak banget. Saya senang pakai ini karena simpel. Contohnya seperti ini. Anggap aja saya mau rencanakan pengeboran kedalaman 7 meter, misalnya Barden sekian, spasinya sekian. Oke, misalnya diameter lubangnya 200 mili misalnya. Misalnya gini lah, saya punya rencana, misalnya punya area rencana peledakan, biar nggak banyak-banyak ya, dikit aja lah, kita buat contoh tadi. Nah, tadi kalau bicara arah lemparan, maka misalnya saya mau ngerangkai itu pakai delay, misalnya ya, saya mau pakai delay 9, terus rangkaian satunya saya pakai delay 42 mili. Nah, nah, ini aja cukup. Jadi kalau bicara arah lemparan itu harusnya berhubungan dengan penempatan inisiasi poin. Ya. Jadi kalau kita nempatin arah, kalau kita mau ngatur arah lemparannya, maka ngatur juga penempatan inisiasi poin. Kenapa? Karena arah lemparan akan cenderung tegak lurus terhadap waktu tunda. Jadi waktu tunda tuh begini maksudnya. Nah, ini kalau sebenarnya kita mau analisa, kita bisa bikin namanya kontur. Ya, kita bisa bikin namanya kontur. Kontur delay lah. Jadi delay-delay yang apa namanya polanya sama atau bergerak di waktu yang sama, kita hubungkan tiap lubang ini. Jadi kan contohnya gini, saya mulai meledakin di titik nol di sini, anggap aja titik nol gitu, nggak ada delaynya. Kemudian di lubang pertama saya kasih delay 9 milisecond, ya kan? Lanjut lagi delay yang ke selanjutnya jadi 18 milisecond dan seterusnya. Jadi tiap lubangnya ada delaynya atau waktu tundanya. Jadi delay ini kalau kita modelkan jadi kontur, maka arah lemparan itu adalah tegak lurus terhadap konturnya ini sebenarnya. Konturnya ini. Maka kalau bicara arahnya, kenapa sih kemana-mana arahnya? Berarti kemungkinan inisiasi poin ini dipasangnya bisa juga di tengah. Ya, bisa juga di tengah inisiasi poinnya. Rangkaian yang sampean buat itu mungkin modelnya bukan rangkaian yang aman, tapi memang rangkaian yang didesain buat
buat peledakan yang apa daya besar atau energi yang besar. Contohnya, contohnya. Contohnya hapus dulu bentar. Oke, contohnya misalnya gini, sampaian tuh kemungkinan desainnya pakai yang begini, yang begini. Ya, ini aja lah salah satu contoh. Misalnya sampean pakai desain yang seperti ini, masang inisiasi poinnya di sini, maka yang terjadi arah lemparannya akan masuk ke dalam seperti ini. Ya, kalau bicara arah, intinya gini, kalau bicara arah berarti hubungannya juga dengan penempatan inisiasi poin. Kenapa? Karena peledakan itu terjadi itu bukan karena eh, gaya tekannya gitu ya, tapi gaya tariknya gitu. Nah, gaya tarik itu rilisnya itu di inisiasi poin. Jadi ketika si peledakan itu terjadi, tiap lubangnya meledak gitu. Nah, energi tariknya itu yang menghancurkan batuan. Sehingga memang energinya akan mengarahnya ke inisiasi poin, dia balik. Makanya kalau bicara arah lemparan berarti berhubungan juga dengan ini, penempatan inisiasi poin. Ya, gitu ya. Di lain selain dari stemming atau material stemmingnya itu sendiri. Tinggi stemming, jenis material yang dipakai untuk stemming, sama yang terakhir inisiasi poin. Atau penempatan awal mulanya waktu meledak. Ya, gitu ya. Itu Oke, Pak Mas Subar. TV bisa di copy tadi ya. Menarik nih. Iya Ini Pak, ada satu terkopi lagi, Pak. Mas Nadia dari Pak Ruyat Gunawan ini. Pak Ruyat masih ada di sini atau sudah live ya? Masih ada Pak, masih ada Pak. Masih ada. Pak Ruyat mau saya bacakan atau mau tanya langsung Pak Ruyat? Dibacakan saja Pak. Oh Minta iya iya. tolong. Ya. Lihat Gunawan. Mas Adia ini tanggul di sekeliling area blasting itu wajib atau enggak? Kalau wajib itu fungsinya Ya, apa? pertanyaan bagus. Nah, kemudian yang kedua, Pertanyaan bagus. ini bagaimana untuk mencegah drilling blasting itu tepat sampai di batas full body. Tepat sampai di batas kolbari maksudnya gimana? Jadi Maksudnya di TOC ya. Jangan over Iya, jangan oke oke. over blasting ya Pak, jangan jadi over blasting ya. Tapi jangan over drilling, drilling. Jangan di ripping, Jangan over ya ini kan? Pak, supaya tidak masuk ke batas call body-nya. Kadang lebih itu. Oh iya iya. Nah, iya iya. Iya Makasih nanti Pak. ya saya jelaskan. ya Oke. Yang pertama dulu untuk yang standar ya. Kalau bicara tanggul, bicaranya standar. Bentar, kita lihat gambarnya, ada gambarnya bagus. Nah, ini tadi standar lokasi. Cuma agak kabur gambarnya sebentar ya. Oke oke ya. Nah, pertanyaan sampean ini anggap aja lokasi lah ya, lokasi gitu ya. Tanggul itu wajib. Kalau kita bicara aspek keselamatan, maka tanggul itu wajib. Kenapa? Jadi kita tuh tidak bisa mengetahui lokasi rencana kita, rencana untuk diledakin itu berbatasan sama apa sih? Contoh, ini misalnya contoh ini adalah depannya ada gambar apa jalan, misalnya jalan aktif, ya, jalan aktif. Oh, misalnya di depan ini ada bidang bebas atau free face, di mana depannya lokasi persis adalah udah langsung beda tinggi gitu. Nah, itu kan berbahaya. Tapi Jadi ada kalau bicara rival, no? tanggul Itu boleh. bicara tanggul ya bicara bicara aspek keselamatan itu nggak bisa lagi dinego sebenarnya.
Nah, itu tujuannya adanya tanggul. Itu ya, Pak siapa? Pak Ruyat, Pak. Pak Ruyat. Pak Ruyat, ya, Pak Ruyat tanggul. Nah, kemudian yang sampean tanyakan tadi, badi batu bara ya, atau pemboran ekspos. Kalau kita kenal namanya pemboran ekspos. Jadi batu bara itu kan modelnya kan ada yang deepnya ya landai, ada yang deepnya miring, bahkan ada yang deepnya tegak gitu kan. Nah, jadi di blasting, sorry Pak Ruyat, tambang juga kan, Bro? Ya, betul. Beliau di tambang juga. Oke. Pak Ruyat departemen apa atau megang apa? Saya quality, Pak. Oh, quality. Pak quality. Sering sering ini kan, sering temukan dilusi kan, sering Ah, dapatin debu kan, atau ada yang di blasting? ada blasting, Pak, kami. Oh, ada yang blasting yang segini. Jadi sebenarnya blasting itu ada namanya efek black brick, Pak. Efek black brick itu adalah efek yang timbul dari peledakan. Jadi lubang-lubang terakhirnya yang dekat dengan badi batu bara. Biasanya efek black brick itu adalah setengah kali Barden, ya. Setengah dari Barden. Barden itu apa? Jadi misalnya gini, kalau gambarnya mesti muncul ya. Misalnya anggap saja jarak antar lubang ini sebutnya spasi. Nah, kalau Barden ini jarak antar bidang bebas terhadap baris atau jarak antar baris lah ya. Kalau spasi itu jarak antar lubang, kalau Barden jarak antar baris. Nah, kalau misalnya bodi batu baranya, misalnya kita anggap aja pakai gambar yang ini gitu ya. Yang tulisannya pembatas alaminya kita anggap aja batu bara gitu kan. Nah, biasanya karena jarak ini terlalu dekat, lubang dengan bodinya batu bara terlalu dekat. Ini untuk case yang batu baranya mungkin lantai atau batu baranya itu tegak ya. Jadi anggap aja seperti ini, berarti lubangnya terlalu dekat tuh Pak. Nanti feedback aja ke orang operation blastingnya itu untuk ngatur jarak lubangnya, backtriknya biar dapat. Kalau terlalu dekat, kemungkinan besar batu baranya ke blasting. Gitu Pak. Pak Pak Ruyat tadi Ya, maksudnya. baik, makasih, Pak. Sebetulnya ya, tapi ya sudah cukup, makasih, Pak. Lanjut Pak Ruyat, lanjut Pak. Kita Cukup, kembali. Pak, cukup, Pak, cukup. Yang lain, Pak, masih ada pertanyaan dulu, Pak. Oke ya, ya. Belum selesai. Jadi tadi Nanti kayaknya kalau Pak Dr. Variansyah tadi memberikan applause atau apa tadi ada mau disampaikan Pak? Oke, terima kasih Mas. Kebetulan ini saya juga salah satu anggota tetap nih Mas di webinar ini. Iya, Bisa iya, ditangkap iya. Mas? Bisa ditangkap Mas? Jelas, jelas Pak, Suara- jelas. Oke. Jadi pertama saya tolong dikoreksi sedikit, itu bukan Binungan ya. Itu daerah itu namanya Binuang. Binuang, daerah Kabupaten Tapin, Derantau tuh Mas. Kebetulan saya tahu daerah itu bertetangga dengan kami. Saya selama 5 tahun di Tanjung, Mas. di Tanjung nggak Pak? Grup kalau tidak salah ya. Benar kan Pak? Ini di Berau Pak sepertinya Pak. Binungan. Ini berapa Pak? Berapa Pak? Itu sistemnya adalah sistem open space kan Pak, dalam bahannya batu baranya. Kalau space-nya tidak disinggung sedikit-sedikit, ya mudah-mudahan nanti bisa lah dapat sedikit ilmu. Baik Pak, saya langsung saja masuk menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Dalam pertanyaan biasanya yang timbul di setahu saya juga sering nengok ke sana, itu kalau ada semacam penembakan, peledakan segala macam itu, faktor utamanya itu erosi, lubang reruntuhan, aneka ragam hayati, pencemaran tanah, air, maupun yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasinya dari kejadian-kejadian ini? Ini karena kejadian utama yang sering dan hampir setiap kegiatan terjadi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, terhadap dampak lingkungannya, Mas. Karena ini kan bisa merusak kualitas dan kuantitas lahan hijau. Nah, apa yang dilakukan oleh PT PAMA yang ada di Binuang itu? Kalau yang di Tanjung saya sudah
melihat relokasi Tanjung. Nah, apakah sama kegiatan-kegiatannya? Jadi dampak lingkungan, untuk mengatasi dampak lingkungan apa saja? Karena sekarang kita kan dituntut, ini ada undang-undangnya, segala macam, kementeriannya ada, karena meriksa kualitas dan kuantitas lahan hijau. Jadi dua pertanyaan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Varian. Izin Pak Varian. Oke. Jadi intinya kalau tadi mungkin saya takut miss lokasi sebenarnya tadi miss lokasi, tapi kalau pertanyaan kan pertanyaan umum, jadi nanti biar Pak jawab. Intinya kalau bicara blasting efek dari peledakan Pak, itu sebenarnya ada 3 kalau eksternal. Jadi kalau di kami itu untuk yang flying rock, kemudian ground vibration atau getaran, kemudian air blast, itu kami secara implementasi selalu mengontrol. Jadi dalam artian kita selalu ngambil data, kita mengontrol untuk kebutuhan peledakan yang sekarang kami pakai juga sudah menggunakan bahan peledak yang terbaru, yaitu produk emulsi. Kemudian untuk semua manpower kami yang bekerja di peledakan itu sudah berkompetensi, yang memiliki KBP pertama, kemudian yang olahan peledakan juga sudah punya media. Pengawas-pengawas kami juga sudah memiliki POP certified dan juga memiliki kompetensi juru ledak. Itu dari segi men, kemudian dari segi mungkin dari segi CSR ya. Jadi kebetulan di PAMA itu kan punya bidang CSR sendiri, memang di luar departemen saya. Jadi bidang CSR itu memang khusus untuk berhubungan dengan sosial corporate. Jadi banyak hal yang dilakukan sebenarnya Pak. Jadi bagaimana caranya pengembangan masyarakat sekitar, karena kebetulan di sini selain PAMA, rata-rata teman-teman yang di bawah subordinat saya juga rata-rata teman-teman lokal. Dalam artian memang tidak hanya blasting effect yang kita harus jaga Pak, tapi memang selain itu kita juga berusaha mengelola manpower sekitar, masyarakat sekitar. Jadi selain itu juga controlling tiap bulan juga ada dari customer kami, brown call, hampir tiap minggu juga ada controlling. Jadi saya rasa sampai saat ini kami coba tetap prioritas bagaimana caranya peledakan itu tidak akan mengganggu aktivitas di luar tambang, gitu Pak. Oke, terima kasih informasinya. Ternyata juga cukup menarik nih, karena saya pernah berdekatan bertetangga yang di lapangan Tanjung maupun di Berau juga saya pernah lihat-lihat. Semoga sukses nih misi dari Pada Akprin ini untuk membina alumni-alumni yang ada, mempererat lagi, saling share ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Ferdiansyah. Mas Adiah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Roni ini. Ini alumni juga sepertinya ini. Mohon izin bertanya Bapak, apakah litologi batu lempung yang keras atau yang termetamorfkan, mungkin batu sabak atau hornfels ya, dengan batuan beku andesit, tingkat cepat rambat getaran blastingnya berbeda? Dan apakah batu lempung bisa jadi peredam getaran sehingga tingkat kehancuran batunya lebih bagus dari andesit? Gimana Pak Dia? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi gini Pak, intinya peledakan itu secara teori. Jadi secara teorinya adalah batuan itu akan hancur, lebih cepat hancur ketika dia mengalami gaya tarik. Jadi bukan karena gaya tekan. Nah, jadi ketika getaran itu dia bisa rilis, ya, dia membutuhkan sesuatu yang memiliki densitasnya lebih kecil dari batuan asalnya. Contohnya gini, saya mau ngeledakin batu pasir lah, nggak itu batu pasir kan densitasnya di range 2,5 gram per cc ya, kalau nggak salah ya, batu pasir gitu. Batu pasir, ketika saya di lokasi dan ketemu batuan lain, entah sisipan mungkin ada, ya mungkin saja clay yang mutar-mutar mof gitu kan, mungkin saja ada sebab itu sisipan, maka yang terjadi adalah peranan batu pasir itu akan cenderung jadi ngerilis. Jadi saya akan menyesuaikan isian terhadap densitas yang gede,
Tapi densitas yang kecil akan berperan untuk merilis energi itu sehingga timbul gaya tarik yang lebih besar. Jadi sebenarnya kalau peledakan itu kita secara teori adalah kita harus bisa apa ya? Jadi semakin banyak bidang free phase itu kalau saya bilangnya adalah bidang atau sesuatu yang memiliki densitas lebih kecil dari batuan yang kita mau ledakin. Jadi contohnya gini, lokasi-lokasi peledakan saya suka tuh milihnya adalah yang punya bidang bebas dalam artian yang punya beda tinggi. Ya. Jadi ada lokasi peledakan gitu, ada beda tinggi di bawahnya. Jadi ada kontak udaranya. Jadi udara itu kan punya densitas lebih kecil dari batuan. Sehingga yang saya harapin dari peledakan tuh energinya adalah gaya tariknya itu terjadi lebih kuat. Jadi batuannya misalnya densitasnya 2,5, kemudian kontak sama udara, ada udara di dinding sebelahnya karena beda tinggi, atau biasa orang Belasnya ngomongnya free phase atau bidang bebas, yang densitasnya udara misalnya lebih kecil dari batuan, nah itu yang sebenarnya pengen kita cari. Makanya kalau ketika kita bentuk lokasi, harapannya bentuk lokasi yang sudah ada terap-terapannya. Jadi kalau ada terap-terapan itu malah bagus. Itu sebenarnya Pak, yang harus disiapkan dari segi lokasi. Oke, Pak Roni, tadi masih di kopi Pak di ruangan ini Pak. Ya, masih Pak, masih. Ada yang mau ditambahkan dari Ya, artinya jawaban? kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya dalam keadaan morfologi datar gitu Pak, karena kita kan sudah potong bukit-bukit sampingnya itu. Dari litologi yang batu lempung itu masih jadi penghambat ya Pak, ketang. Jadi saya pertanyaan tadi kebalik, maksudnya jadi batuan lempungnya itu jadi susah hancur gitu. Lempungnya jadi susah hancur. Iya. Ada Atau sketsa memang nggak ya? Atau memang lubang-lubang blastingnya itu terlalu jauh atau gimana? Itu aja sih. Makanya saya harus lihat ininya datanya dulu. Apa tahu ada sketsanya gitu, orang sketsa desainnya nggak apa-apa, sketsa desain atau sketsa lokasi mungkin. Jadi Iya, bisa diskusi. aduh pakai HP Pak, ya udah nggak apa-apa. Tapi memang tergantung sama densitas itu batuan itu ya Pak. Iya, densitas batuan tuh mempengaruhi sebenarnya. Jadi densitas batuan itu berbeda gitu. Cuman memang clay itu sebenarnya nggak ini. Sorry, kalau boleh tahu diameter lubangnya berapa? 10-10 Pak. Apa? 10-10 ya, rata-rata ya Pak. Oh sorry, itu anunya maksudnya pattern badan spasinya, diameter lubangnya. Oh diameter lubangnya dua ini Pak, 2 in. 12 inci. 7/8 inci. Iya. 7/8. Yang kecil lah Pak. Yang 7/8 inci ya. Kecil, sorry. Drillingnya apa tipenya? Tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kontraktor itu. Intinya sampean tuh punya problem kalau materialnya lempung itu apa namanya hasilnya jelek gitu, kualitas blastingnya jelek gitu. Ya kalau hancur. Ya kurang ini apa ya Pak? Atau memang gimana? Kurang hancur lah istilahnya. Oke. Selain lempung ada material apa lagi yang di sebelahnya lempung atau mungkin lapisan lain selain lempung di situ apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya lempung sama mungkin pasir halus ya, hampir sedimen sih Pak sebenarnya. Tapi keras-keras gitu. Sebenarnya mungkin ini sih. Ini kan saya belum lihat patennya jadi nggak bisa ini. Cuman kemungkinan yang terjadi itu bisa saja karena memang patennya terlalu lebar. 10-10 itu mungkin terlalu lebar. Coba didekatin lagi dari 99 atau 8-10 lah. Kalau saya terakhir main, di Kalimantan juga ya, Kalimantan Timur juga ya tempatnya Pak. Oh enggak, kita di ini Pak, di Pekanbaru Pak. Pekanbaru, Riau, Sedimen, agak beda nih ya. Saya belum pernah di sana. Kalau Sumatera yang selatan, SPBU pernah. Jadi takut saya mau coba memiripkan material sebenarnya dari litologi ininya, geologinya, cuma kayaknya beda pulau nih. Saya nggak berani spekulasi ngasih pendapat. Cuman kalau bicara kalau lempung sama lempung, ya udah coba di-adjust badan spasinya, didekatin. Sama mungkin
Kalau sampean sudah dimain di 200 mili, saya rasa udah cukup kalau diameternya kalau 200 milimeter. Nah, patternnya aja dikecilin. Patternnya Oke, dikecilin. ya. Saya coba. Nanti coba di trial error dulu. Kalau dari sebelumnya 10 kali 10 bisa dikecilin ke 9 kali 9 dulu. Kalau saya terakhir main di Clay, kalau yang di area Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalsel itu di angka 8 kali 10, 7 kali 9, itu masih enak kok, masih bagus hasilnya. Diameternya sama 200. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, ini ada lagi dari Ahmad Satibi tadi kayaknya belum selesai dia Pak Adi ya. Ini terkait dengan Oh, misfire ini. Jadi misfire itu eh, mengenai misfire nih, indikasi faktor yang menyebabkan misfire dan apabila terjadi hal tersebut bagaimana tindakan atau bentuk evakuasi yang dilakukan. oke, pertanyaan bagus. Ini praktisi apa? Ya, dia itu Anu Pak praktis Sugeng? itu. Ya, alumni Orang asing. baru lulus tahun atau 2 Dosen tahun juga. yang lalu itu. Oh, sudah, maksudnya orang Belasing juga apa bukan? Kalau boleh tahu. Terakhir, Mas Ahmad Satibi, kayaknya di QC ya terakhir ya. Coba Mas Satibi sendiri bisa masuk Mas Satibi. Masuk Pak, izin Ya, masuk Pak. di Ya Pak, di quality control Pak. Quality control apa? Ya batu Isi bara Pak. apa? Oh, baru juga. Oh, oke, oke. Minta kita kasih contoh misfire. Misfire itu ya ini aja, ini aja. Oh, salah, salah, salah. Bentar ya. Sambil saya nyari nyari filenya, saya jelaskan. Jadi gini, gagal ledak itu ada tiga. Jadi ada namanya gagal ledak. Gagal ledak karena masalah produk, ada gagal ledak gara-gara manual handling atau faktor man, sama ada gagal ledak mungkin karena enviro atau lingkungan. Nah, yang sering terjadi itu gagal ledak biasanya adalah dua itu Pak. Man atau karena produk. Nah, ketika gagal ledak itu terjadi atau sebelum gagal ledak itu terjadi, sebenarnya gini, ketika blasting itu dilaksanakan, sebelum blocker itu dirilis atau tadi kalau masih ingat saya jelasin blasting map kan ada radius aman manusia dan alat. Situ ada posisi orang-orang blocker di sana. Nah, sebelum blocker itu rilis, peledakan dilaksanakan dan sebelum blocker itu rilis, dilakukan namanya proses pengecekan. Pengecekan pasca peledakan atau kita bilangnya post blast, pengecekan post blast. Pengecekan post blast itu dicek yang pertama adalah ada tidaknya gagal ledak dari bahan peledak itu. Baru yang kedua kita ngecek fragmentasi permukaan dan ngecek blasting effect yang lain gitu kan. Nah, untuk ngecek tadi adalah pertama kita harus tahu dulu rangkaian kita pakai apa. Gitu kan. Kalau rangkaiannya lubang pertamanya di mana sih, lubang terakhirnya di mana, terus penyambungannya di mana saja, partisinya misalnya menggunakan partisi gitu dalam satu rangkaian. Nah, itu dicek. Jadi ngeceknya dengan cara melingkari lokasi di luar lokasi. Nanti kita lihat ada tidak anomali lubang yang tidak menimbulkan fracture misalnya. Kalau ada lubang yang tidak menimbulkan fracture atau istilahnya di peledakan mungkin saja flat shoot gitu kan, dia meledak tapi tidak tidak kelihatan fracture atau retakan di permukaan gitu. Nah, itu kita memang perlu dekatin kita cek. Itu cara ngeceknya adalah jadi di detonator. Jadi ini ya, jadi lebih panjang nih. Saya cari dulu gambarnya. Jadi di detonator itu ada namanya bagian namanya G hook, namanya G hook.
lihatkan dulu, Mbak. Tadi saya ada dapat gambar bagus. Nah, ya. Nah, saya jelaskan biar ini. Eh, jadi gini, ini peralatan dan perlengkapan peledakan umum. Jadi yang tadi kita coba tadi kan ini desainnya, desain blasting design. Saya coba tadi bikin rangkaian itu sebenarnya atau di lapangannya menggunakan barang-barang ini. Ya, kita sebutnya detonator lah, detonator gitu. Nah, ini kebetulan detonator yang ini, yang saya zoom ini detonator yang dipakai di dalam lubang lah. Nah, memang ada detonator yang dipakai di permukaan. Nah, intinya gini, di dalam detonator ini, ketika dia sudah terkena ledakan atau terinisiasi kita sebutnya, maka akan timbul apa namanya efek bakar atau kelupas efek bakar di bagian sini. Ya, ini karena kebetulan in-hole detonator, jadi ya, intinya di ujung sini nih. Ini kalau ada ketemu kursor ya, kursor saya muncul nggak ya? Kursor nggak muncul ya? Muncul Pak, muncul. Muncul ya? Oke, di sini ini ada semacam selubung gitu, selubung nggak bisa di zoom lagi ya, udah mentok ya. Ya intinya di ujung ini ada selubung bulatan gitu. Nah kalau dia pecah itu udah pasti meledak. Kalau dia pecah udah pasti meledak. Itu bisa juga ngecek seperti itu. Terus ternyata sampai di sana anomali fracture itu tidak ada di permukaan gitu kan. Dan ternyata barangnya masih utuh. Ya berarti itu karena memang nggak disambung sama mainnya. Memang rangkaiannya tidak disambung. Nah, itu kita sebutnya gagal ledak juga karena faktor main. Nah, kalau case-nya karena produk, misal udah disambung gitu kan, terus dari rangkaian di lubang ketiga ke lubang keempat, itu disambung, tapi ternyata nggak lurus ledakannya. Dari situ baru nanti kita lakukan analisa lagi lebih lanjut. Jadi nanti ya setelah itu, pokoknya kalau udah diidentifikasi peledakan apa, tidak meledaknya karena apa, itu harus lapor KTT tuh. Kita lapor dulu ke KTT untuk dilakukan segera untuk lakukan peledakan kalau sudah ngambil data selesai. Jadi kalau sudah selesai ngambil data, kita harus order detonator lagi untuk ledakin lagi. Itu harus laporin sama KTT dulu, nanti dirilis bahwasanya terjadi kejadian gagal ledak karena apanya sudah harus tahu. Kalau peledakan harus cepat diputuskan karena apanya harus tahu. Kenapa? Karena jangan sampai kita menunggu sampai hingga malam, karena kita kalau malam harus harus ini lagi harus sleep blast. Kalau sleep blast itu urusannya udah repot banget karena harus izin ke polisi dan sebagainya. Makanya blasting itu kalau gagal ledak harus cepat-cepat diputusin. Gagal ledaknya harus apa, investigasinya harus cepat. Setelah itu lapor KTT, kalau disetujuin untuk order lagi detonator, segera langsung ledakin lagi. Jadi caranya untuk yang mengetahui kalau produk kita bisa membuat sayatan. Jadi si detonator ini, saya gampangnya ngomongnya kabel aja lah ya. Kabel yang kuning-kuning ini atau yang oranye-oranye ini kita potong, kita buat sayatan, yang panjang 10-20 cm, kita cari putusnya di mana. Apakah masih ada bahan peledaknya di dalam atau enggak gitu. Namanya HMX. Apakah masih ada HMX atau udah nggak ada gitu. Kalau ternyata hilang, ya hilang dan nggak menerus ya kemungkinan besar karena produk. Kayak gitu deh. Menarik nih, Itu ya. misfire nih ngeri-ngeri sedap soalnya ya Mas Adi ya, penanganannya juga, Iya. investigasinya juga harus jelas ya. Saya harus ya cepat. Kalau saya harus cepat. Jadi Iya, iya. langsung kalau kejadian dapat laporan langsung kita cek lapangan, udah selesai cepat laporin KTT. Misalnya karena apa? Biar bisa langsung dilakukan lagi. Berarti memang harus pengecekan segera dan memutuskan segera ya. Tapi saya yakin SOP-nya pasti Ada sebenarnya ketat ada. sekali ya tentang misfire ini, karena bisa jadi hal yang fatal kalau tidak segera ditangani itu ya. Oke, Mas Adia, ini waktunya juga yang membatasi kita. Saya masih punya 2 penanya lagi sebenarnya. Nanti saya jadikan 1. Oh, ini jadi 3 Oke. nih. Jadi 3 nih. Banyak tuh. Ya, Apa? ya. Tapi waktunya terbatas ya, nanti kita nggak bisa selesai nih kalau terus. Jadi 3 nih terakhir dari Mas Darman Fauzi nih. Yang pertama dari ini Dana, ini Mas Satyawan Dana atau ada Pak Dana yang lain ya. Tapi pertanyaannya tentang Badan
powder factor kayaknya yang dimaksud PF ini ya. Jadi ada istilah PF yang punya batasan sesuai dengan efektivitas kegiatan blasting. Apakah setiap litologi dan nilai kekerasan batuan mempunyai nilai PF tersendiri? Saya duga PF ini powder factor atau yang lain, nanti Mas Adia bisa koreksi. Sehingga menghasilkan fragmentasi yang sesuai. Itu kalau fragmentasi kayaknya si powder factor. Nah, kemudian dari Pak Jarwanto, ini pertanyaan dari blaster to blaster nih. Beliau ini juga blaster, Pak Adia. Jadi terima kasih untuk panitia kegiatan pagi ini. Untuk Mas Adia, nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang pengalaman Mas Adia saat pengeboran miring dan pengeboran tegak ketika drill and blast itu kira-kira mana yang lebih bagus? Itu dari Pak Jarwanto itu. Kemudian dari Mas Darman Fauzi, pertanyaan ketiga, ini nanti dirangkum aja jadi satu. Izin bertanya Pak, permasalahan steaming, apakah steaming atau material steaming yang digunakan seperti pasir, koral atau tanah atau material lempung itu pengaruh terhadap hasil yang akan di blasting. Jadi bukan lagi flying rocknya, tapi apakah akan pengaruh ke mungkin fragmentasinya yang dimaksud ya kalau hasil blasting. Mungkin Mas Adia bisa jelaskan tiga-tiganya langsung aja Mas Adia. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Darman Fauzi. Gitu Mas. Saya jelasin dulu ya. Ini PF ya, powder factor. PF itu sebenarnya adalah perbandingan antara berat handak yang kita pakai berbanding dengan volume. Jadi kalau bicara powder factor ya, ini saya rumus dari Pusdiklat sih, biar simpel saja jelasinnya. Bicara powder factor, ya ini ya, di sini ada formulanya. Bicara powder factor ini ya memang berhubungan dengan rencana. Jadi sebenarnya powder factor itu adalah formula saja sebenarnya, perbandingan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara PF gitu kan, PF atau powder factor gitu ya, sama dengan berat handak atau kilogram handak dengan berbanding dengan volume yang mau kita hancurin. Itu aja sebenarnya. Misalnya kita mau pakai 2000, kan volumenya 10.000 ya. Ya 0,2 gitu, 0,2 kilogram per BCM gitu. Nah, itu PF itu ya cuman apanya perbandingan gitu. Nah, biasanya itu dipakai buat menghitung memang ya di awalnya PF dipakai buat menghitung ya. Jadi anggap aja kita pengen pakai PF berapa gitu. Jadi direncanakan di awal. Karena berhubungan sebenarnya PF itu berhubungan dengan cost sebenarnya, biaya, efisiensi. Nah, makanya memang harus benar-benar di mappingkan batuannya dulu di tengah. Terus kalau mau perlu harus di trial error dulu. Jadi memang saya kalau bikin, ya saya nanti akan beda-beda tiap si batu baranya. Contohnya kayak gini kan saya pengen material ini saya sudah tahu kuatannya, saya butuhnya cuma segini PF-nya, itu udah pasti saya dapat angka fragmentasinya segini gitu. Misalnya saya mau di 76 sentian gitu. Ya udah, berarti saya akan pakai PF gitu. Karena PF itu cuma perbandingan saja gitu. PF. Ya gitu ya kalau PF. Jadi itu tiap ya litologi berbeda ya Mas Adi? Pasti bisa berbeda-beda ya, berbeda. Karena apa? Karena tadi saya butuhnya berapa kilo sih gitu kan. Sebenarnya berapa kilo untuk gue dakin berapa BCM sebenarnya. Kontrolnya lebih ke BCM-nya atau lebih ke jenis litologi atau ke kuat tekannya tadi, MPA-nya jadi tadi? hulunya dulu, jadi si litologinya sama MPA-nya, si MPA-nya itu besarnya berapa, nanti kita analisa lagi. Ini kan ada UCS juga nih, saya pakai UCS juga. UCS juga, ada MOS juga malah ya. Beberapa jenis dan lain-lain. Nah, itu nanti kita konversi buat apa namanya? Buat mau pakai PF berapa. Karena ada faktor koreksinya dari situ ya Mas Adia ya. Nggak cuma dari BCM yang mau kitaledakkan aja ya berarti ya. Makanya variabel ini dulu yang sebenarnya kalau mau, ini kan rumusnya banyak ya sebenarnya, rumus yang dipakai buat mengukur fragmentasi. Ini saya pakai yang RLAS namanya, punya teorinya namanya RLAS yang bikin gitu. Jadi pakai data ini gitu. Perlu data ini. Jadi nanti mapping dulu saja batuannya, kumpulin data ini, nanti tinggal
gunain rumus RLAS ini nanti bisa Pak menentukan nanti PFF-nya, tinggal mainin aja nanti mau mainin PFF berapa sih, misalnya aja saja burden-nya gitu kan. Saya dekatin burden-nya, PFF-nya jadi besar gitu. Walaupun 212 jadinya fermentasinya harusnya lebih kecil dari yang sebelumnya misalnya gitu. Ya karena saya ngeluarin anak lebih banyak gitu. Ya. Kalau misalnya saya mau kecilin lagi itu kan PFF-nya 0,28 gitu kan. Ya fermentasinya jadi lebih halus karena saya ngeluarin anak lebih banyak. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya mau mana tadi? Saya mau kecilin lagi gitu kan si spastimnya. Jadi lubangnya jadi lebih banyak, anaknya kebutuhan lebih banyak gitu kan. pH-nya 0,33 ya. Karena fermentasinya lebih lebih halus lagi. Ya, benar lebih halus lagi. Jadi yang cari dulu variabel-variabel yang ini, batuannya dulu, baru nanti konversi ke rumus-rumus yang ada. Ini monggo banyak banget yang pakai yang ini, si RLAS ini. Nanti bisa kok tak share nanti kalau memang mau tak share nanti rumusnya. Nanti tinggal untuk data pendukungnya ini variabel ini yang dicari. Ada yang sudah tak rumuskan juga kok. Nanti bisa tak share ini kalau ini. Mantap. Itu ya kalau Itu, PF. itu kalau di analisis statistik untuk cari titik optimumnya sebenarnya lebih bagus Back ya. analysis, saya Jadi sering malah pakai back analysis kok. Mesti ya, trial error dengan back handaknya analysis. handaknya bisa optimum, BCM-nya juga dapat optimum ya. Nggak Yes, terlalu jadi banyak handaknya gitu kan ya. ini jadi nggak boros pakai Hmm. buat back analysis. Trial error, jadi data dulu, terus trial error, baru putusin back analysis, nanti back analysisnya lagi. Oh, historical bisa juga back analysis lagi. Mantap. Kemudian Itu lanjut kalau ke Pak Jarwanto tadi Mas lupa Adian. saya. Dari Bor waktu tadi miring yang sama bor tegak itu bor gimana tuh? miring, ada materi ya saya nggak buat bor miring. Bor miring itu tadi si agak remote nih jaringannya. Dari pagi saya udah buka, sempat udah feeling bakal ada pertanyaan, cuman saya close lagi tadi. Bor miring. Agak lemot. Bentar ya Pak. Kita sambil nyari mau dijawab dulu pertanyaan dari Mas Darman Fauzi ini tadi terkait stemming itu apakah mempengaruhi fragmentasi atau enggak? Stemming bukan fragmentasi. Oh, stemming. Mempengaruhi. Jadi, nah, stemming itu kan menutup lubang ledak. Jadi, kalau kita bicara stemming itu, jadi kita punya lubang gitu kan. Kita punya lubang, struktur lubang yang kita isi bahan peledak di dalam. Misalnya kedalaman 7 meter gitu kan. Kita rencanakan isi bahan peledaknya 5 meter. Berarti 2 meternya saya buat stemming. Contoh ya. Contoh stemming gitu kan. Stemming mempengaruhi nggak? Ya mempengaruhi. Ketika stemming itu tidak padat, ketika stemming itu tidak sesuai ketinggian yang direncanakan, contohnya bahan peledak yang masuk lebih banyak. Kita plannya cuma 3 meter, tapi ternyata overcharge, terlanjur overcharge gitu kan. Misalnya, atau lubang dalamnya gorong, melebar lubang di dalamnya, sehingga adegan kita charging, yang kita masukin itu ngisi di lubang bawahnya, sehingga total kilogram handangnya lebih banyak. Stemmingnya jadi tidak sesuai tingginya gitu. Atau stemmingnya nggak padat, ya nanti energi bahan peledaknya itu akan cenderung ke atas, kebuang. Dia akan cenderung ke atas. Karena fungsi stemming itu buat bisa energi itu ke ke horizontal. Karena kalau energinya tidak dikungkung atau tidak dipadatkan, maka energinya akan ke atas. Jadinya rock tuh kemana-mana, energinya kebuang. Hasilnya bakal lebih jelek dibanding kita stemming dengan benar. Ya gitu sih, Pak. Tadi yang bor miring ya.
gambarnya saya tuh si loading. Nah, ini ini bor miring mau sholat Jumat kita ya. Ya, itu. Makanya ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Pertanyaan terakhir. Oke, bor miring ya, bor miring, bor miring, bor miring. Bukan ini ya. Bukan ini ya, sabar ya. Sorry. Tadi itu pertanyaannya kapan gunakan bor miring gitu ya? Kapan gunakan bor vertikal normal gitu ya? Ya, mungkin seperti itu, Mas. Ya, poinnya seperti itulah ya. Poinnya seperti itu. Intinya gini. Ngebor itu, bor itu kan pasti mengikuti rencana model batu bara. Jadi, umumnya kalau batu bara dengan dipnya normal, itu kan dipnya normal, si strike-nya normal, ya. Lebarnya interburden. Misalnya kita anggap aja posisi sekarangnya drilling ini, itu adalah sim batu bara A. Kemudian apa kirinya drilling yang ini, itu sim batu bara B misalnya kan. Jadi kita mau batu baranya sama miringnya ke arah kiri misalnya. Jadi ini adalah roofnya batu bara, kemudian di sini adalah floornya batu bara. Jadi kalau untuk bor berdiri dengan terbadan yang lebarnya seperti ini, maka kita bisa apa bor normal saja. Nah, beda case dengan ketika kita mau ngebor itu area pilar. Area pilar itu bukan ini ya. Pilar. Nah, misalnya ini pas nih sketsanya. Nah, misalnya gini, kita punya yang hitam ini kol, yang hitam ini batu bara gitu kan. Nah, ini biasanya kita potong dulu, Pak. Kita potong dulu eh karena kenapa? Kalau saya lebih suka ngebor vertikal normal. Jadi misalnya ada rencana lubang ini yang saya bor gitu. Nah, ini misalnya roofnya batu bara, miringnya begini, ya bisa aja bor miring, Pak. Memang kalau bor miring itu ya kelemahannya dia kan jadi gini nanti lubangnya. Misalnya kita bor miring, lubangnya kan akan begini, miring ke sini. Ya biasanya efek back break-nya nggak terkontrol. Yang di sini bisa jadi lebih kecil jarak back break-nya yang tadi saya jelasin tadi. Jadi lubang-lubang yang di sini akan lebih apa namanya lebih terbuang energinya. Sedangkan lubang yang di sini yang bawah akan menimbulkan boulder di area sini. Nah makanya kalau saya senangnya itu saya teras. Jadi lokasi misalnya batu bara sim kayak gini ya saya potong pakai PC gitu kan. Kalau saya potong pakai doser, nah saya potong lokasinya pakai doser biasanya nanti nggak usah bor miring gitu. Jadi saya bornya bor vertikal. Jadi saya potong bikin kayak teras. Nah teras kayak gini ini teras. Ini awal awal. Nah ini awal mulanya ya telur juga gitu loh. Telur batu bara kita potong jadi flat. Saya potong jadi flat sehingga saya bisa bikin lubang vertikal semuanya. Nggak usah bor miring. Ini saya jadinya dapat free flash di sini, beda tinggi di sini, saya dapat free flash di sini juga. Jadi saya punya banyak free flash, Pak. Ini free flash, ini free flash. Ini hasilnya lebih bagus dibanding saya bor miring. Iya, Pak. Ya, terjawab lah. Itu gampang ini nih. Ya, kalau lihat orangnya ini jadi saya potong jadi ada teras-teras gitu. Saya bikin model teras ring. Saya bikin model teras ring. Saya pakai PC motongnya atau pakai doser. Teras ring. Ini gitu ya. Kalau saya lebih suka pakai teras kayak gini. Tapi memang effortnya butuh alat support buat motong.
tapi hasilnya lebih bagus dibanding saya bor miring misalnya kayak ini posisi bor miring gini. Karena tadi kalau kalau kita lihat konsepnya berarti ada energi yang kebuang di sini, energi yang kebuang di sini area sini. Ya, misalkan ada energi yang terbuang kalau bor miring, entah di bawahnya. Ya, kalau di bawahnya pasti akan boulder di bawahnya. Ini akan boulder, di sini akan terbuang energinya. Jadi kurang efektif. Jadi sebaiknya saran saya dipotong saja, jadi teras itu lebih bagus. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Adiah. Pak Jarwanto, ini blaster to another nih. Jarwanto ini blaster juga sharing. Hanya saja sekarang beliau jadi pengajar di Prodi Teknik Geologi Universitas Agro Indonesia. Mas Adiah, terima kasih banyak ini sharingnya. Kita dapat banyak insight baru terkait dengan perkembangan dunia pertambangan khususnya di drill and blast ya. Nah, ini karena ada juga adik-adik mahasiswa kita sama yang baru lulus, Mas Adiah bisa kasih gambaran nggak? Kira-kira 2, 5, atau 10 tahun ke depan tuh perkembangan drill and blast dan teknologi yang mengikutinya itu akan seperti apa dan bagaimana mereka tuh harus mempersiapkan ketika akan terjun ke industri ini sebenarnya gitu. Wah, nge-freeze ini Mas Adiah. Halo Mas Adiah. Wah, keluar. Kita tunggu Mas Adiah masuk lagi nih. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Karena nanti sertifikat akan langsung dikirimkan secara otomatis ke email Bapak Ibu setelah mengisi presensi. Ini Mas Adiah masih belum bisa bergabung lagi sepertinya, terkendala jaringan. Bu Sila, Pak Rektor, apakah akan memberikan closing statement atau? Tes. Ini Mas Adiah sudah kembali nih. Ya. Ini connect pakai HP juga kan. Iya. Tiba-tiba lobet terus ada. Oke. Tadi pertanyaan closing statementnya Mas Adiah yang saya sampaikan tadi kira-kira bekal untuk adik-adik mahasiswa 5 tahun ke depan industri ini khususnya drill and blast itu akan seperti apa gitu. Intinya gini, kalau sekarang kemajuan teknologi kan tambang tetap menurut saya tetap akan membutuhkan pengeboran peledakan. Kenapa? Karena dia lebih murah secara cost ya, secara biaya operasional dibanding ripping ataupun yang paling murah tetap Fridik sebenarnya, Fridik gitu kan. Cuman tapi Fridik tidak bisa secepat produktivitinya blasting. Artinya favorit blasting tuh masih utama apa? Pertama produktivitas dan costnya lebih murah, dua aspek itu. Dan memang blasting punya aspek safety lah yang lebih tinggi. Cuman di zaman sekarang kita sudah menggunakan peledakan wireless, jadi kita udah sampai ke tahap menggunakan wireless remote firing gitu kan. Jadi pengembangannya akan ke situ. Sekarang saya juga sudah mulai pakai wireless untuk remote firing, tapi baru beberapa detonator saja gitu kan. Nah, nanti akan ke sana semua detonator akan lebih safety, lebih aman lagi. Jadi harusnya akan terus blasting akan terus dibutuhkan di tambang manapun yang material batunya di atas 10 MPa, harusnya begitu. Ya, harusnya begitu karena tadi produktivitas sama cost-nya lebih baik dibanding metode yang lain. Nah, cuma nanti yang mungkin akan diupdate adalah jenis bahan peledaknya mungkin akan ada update lagi. Sekarang
yang paling di Indonesia, harusnya di Indonesia secara khusus itu sekarang yang tertinggi itu masih produk emulsi, tapi yang sudah dimodifikasi. Nah, itu sudah pengembangannya inilah banyak, teknologi juga banyak. Terakhir kalau blasting di paling bagus tuh yang blasting di Australia punyanya Orica, blasting support itu, blasting service itu sudah sampai kita ngisi bahan peledak, tapi dipakai jalan dulu juga bisa gitu. Ya, udah ngisi bahan peledak, ya kan, udah disetting detonatornya, tapi dipakai buat jalan lagi bisa gitu. Dalam artian, tapi meledaknya nanti lusa gitu. Jadi blasting itu sudah fleksibel gitu dengan teknologi sekarang. Bahkan kayak mengecek peledakan juga kalau saya di sini udah pakai drone juga. Jadi nggak perlu lagi ke lokasi, ya udah pakai drone aja, terbang pakai drone, kadang pakai CCTV yang ngecek ngamanin peledakan pakai drone aja. Bisa. Jadi saya rasa ya teman-teman atau mungkin buat adik-adik yang bakal kuliah gitu kan di geologi ya, basic geologinya harus tetap benar-benar dipertahankan, ya, dipertahankan dan dipelajari dan dipahami dengan baik. Kenapa? Karena itu dipakai. Kalau memang teman-teman nanti ke blasting masih dipakai. Kemudian soft skillnya juga harus harus ditingkatkan karena kan di dunia bekerja itu tidak hanya kita pintar knowledge saja, tapi memang soft skill itu menjadi pendukung ya. Terus yang ketiga attitude, sebenarnya attitude nanti kalau teman-teman adik-adik yang pengen nanti apanya semoga rezekinya juga kerja di tambang atau dimanapun ya, attitude juga menjadi satu hal yang penilaian utama malah ya gitu. Jadi saya rasa kedepannya entah 5 tahun atau 10 tahun ya blasting akan tetap ada, cuman mungkin metode peledakannya yang berbeda, akan lebih automatically, berarti membutuhkan komputasi yang lebih tinggi. Terus basic, kalau secara komputasi ya basic Excel harus dikuasai lah, minimal Excel apa Microsoft Excel itu harus dikuasai. Naik satu tingkat ya di SQL itu harus juga tuh. SQL kalau mau lebih lagi ya sampai ke software, ya sampai software gitu. Tapi kalau Excel yang udah bagus ya udah cukup kok sebenarnya. Itu kalau tambahan informasi. Kalau selebihnya nanti tinggal bisa belajar dengan apa namanya berjalannya waktu. Gitu Oke, sih Pak. terima kasih Pak Adia. Sukses selalu di tempat kerjanya. Ah, sehat selalu. Semoga kapan-kapan nanti kita bisa sharing-sharing lagi Mas Amin, Adia amin. dari Ya, alumni Teknik Geologi Universitas Agro Indonesia angkatan 2012 ya Mas Adia ya. Sini angkatan betul Pak. 2012 tadi saya lihat ada beberapa dari Mas Niko, ada Mas Oh, Ibnu, semuanya nih ada ya. Riko ya. Nah, ya, dan Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu praktisi dan siswa yang ada di room Zoom ini, terima kasih atas partisipasinya secara aktif. Nah, semoga apa yang kita kerjakan pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Bapak Ibu sukses selalu dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa sehat menyertai kita semua. Akhir Amin, kata Pak. karena Pak Rektor tadi masih ada tamu ya sehingga belum bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, maka sepertinya Mas Adiah ini berada di waktu Indonesia Tengah sehingga selisih 1 jam ya Mas Adiah ya. Itu sholat Jumat ini udah. Sudah mendekati Masih sholat cukup, masih Jumat ada ini. 20 menit. Jadi mau tidak mau kita akan closing, tapi sebelum closing saya mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk open cam. Kita akan ngambil foto bersama dengan pemateri sehingga menjadi kenang-kenangan kita juga selain materi yang kita dapatkan hari ini. Bu Sila bisa dikomandoi Bu untuk tag fotonya Bu. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik izin mengambil fotonya di slide pertama terlebih dahulu. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adiah, Bapak Ibu semua yang telah hadir di kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar Universitas Akprin selanjutnya. Jangan lupa tetap di follow kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Akprin Indonesia dengan mengikuti sosial media kami
baik di Instagram, TikTok maupun YouTube. Jadi materi-materi seperti ini juga nanti akan di-upload di YouTube kami sehingga bisa tetap menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator hari ini banyak bicara, banyak juga salahnya, jadi mohon dimaafkan ketika ada salah-salah bicara, baik untuk pemateri maupun Bapak Ibu yang lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, selamat kasih. siang Mas Pak Hadiah. Subhan, Pak. Terima kasih Mas Hadiah. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Mas Hadiah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap. Terima kasih banyak Mas. Ya, Assalamualaikum. Mantap. Terima kasih Mas Hadiah. Terima kasih Mas Hadiah. Terima kasih Pak Danis. Oh, Pak Septian. Masih udah nggak pegang tuts ya Mas ya? Udah lama sih Pak. Ada alam sah juga tadi kalau nggak salah itu. Lebih Sudah sering cabut Tutnya ya. diganti delay blasting gitu. Tutnya diganti delay blasting. Sering ngurusin people, lebih sering ngurusin people sekarang Pak. Hadiah, terima kasih. Salam dari Riau. Ya, makasih Pak. Ini saya izin live Pak. Siap Mas Hadiah. Ya, siap. Ya, sudah masuk waktunya ini sana. Pak Arif, thank you Pak Arif. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Pak Septian. Terima kasih Pak Subhan, keren banget. Ya kan? Keren banget. Ini tembakan dari Pak Radit ini. Moderator tembakan. Jangan lupa kalau cair nanti dibawa namplek ya. Wah, siap Pak Radit. Raketnya udah siap ini. Syukurannya luar biasa kayaknya. Oke, Bapak Ibu, izin live dulu. Selamat beraktivitas kembali. Ya.